Bagaimana kita menyikapi Islam Nusantara? Saya ikut pendapat pertengahan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara. Saya jelaskan ke anak-anak remaja, anak-anak sekalian, kita punya Islam di Nusantara, bahwa ulama kita tidak membebek, tidak mengekor, tidak mengikut saja pada ulama Timur Tengah, tapi dia juga punya karya yang luar biasa. Ulama kita bisa menulis tafsir, bisa nulis tafsir sama macam ulama yang ada di Timur Tengah. Siapa namanya? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkili, ujung namanya menunjukkan nama kampungnya. Singkili, di mana itu? Singkil. Siapa sini orang Aceh Singkil? Sekampung dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Abad ke-17 dia sudah menulis tafsir. Nama tafsirnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama kita bisa menulis fikih. Syekh Nuruddin Ar-Raniri, mufti kerajaan Aceh. Sekarang namanya diabadikan jadi UIN. UIN Ar-Raniri. Syekh Abdul Rauf Singkili menulis tafsir. Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis fikih. Kitab fikihnya berjudul As-Siratul Mustaqim. Saya ingin betul menengok kitab itu. Kemarin saya sampai di Barbate. Barbate ada di Aceh. Datang bapak-bapak mau jumpa Ustaz Somad. Mana dia itu? Dibawakannya kitab. Saya dengar ceramah Ustaz. Katanya Ustaz ingin melihat kitab Siratul Mustaqim yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Iya Pak, mana? Ini saya bawa. Saya buka, saya tengok tulisan asli, huruf Arab gundul, tulis pakai tangan, manuskripku. Saya tengok, foto. Untuk habis itu pulang. Habis itu dibawanya balik. Kayaknya untuk nengok aja, bukan mau dikasih. Warisan. Ini diwariskan dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri sampai ke saya sekarang. Terima kasih banyak Pak. Jazakumullah. Biji mata saya pernah menengok kitab yang ditulis ulama Nusantara. Tapi kitab ini payah membacanya. Saya beberapa kali payah membacanya. Lalu dijelaskan, ditafsirkan oleh ulama Nusantara lagi. Siapa namanya? Namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Berarti dia orang Banjar. Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar di Kalimantan. Bayangkan, ulama yang ada di Aceh, dari ujung Aceh, bisa pula yang menjelaskannya ulama Banjar. Padahal abad ke-17-18, waktu itu belum ada pesawat, kapal layar. Bisa pula mereka punya hubungan yang hebat. Itulah ulama Nusantara. Isi ajarannya sama, podo, sami mawon, same, no different. Tidak ada beda. Ulama luar biasa. Lalu kerajaan Indragiri, yang ulama Sultan Soleh ingin supaya masyarakat Indragiri bangkit, diundang lagi ulama Nusantara bernama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Indragiri Al-Banjari, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ulama kita luar biasa. Datanglah seorang anak muda namanya Ahmad Khatib, merantau ke Makkah karena anak bumi Minangkabau tak punya kamar di rumahnya. Dia duduk di surau. Anak Minangkabau duduk di surau, makanya bisa dua, pandai mengaji, pandai bersilat. Merantau meninggalkan bumi Bukit Tinggi menuju Makkah. Sampai di Makkah hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Betuah rupanya anak ini. Menikah dengan anak saudagar kaya Syekh Soleh Al-Kurdi yang cantik jelita. Lalu kemudian Syekh Soleh Al-Kurdi dekat dengan Sultan, dekat dengan Syarif Makkah. Dibawa ke istana, sholat. Ditakdirkan Allah salah bacaan Syarif waktu imam, diluruskannya dari belakang. Selesai sholat mereka berdialog. Terpukau Syarif, penguasa Makkah, mendengar ilmunya yang hebat. Diangkat menjadi imam Masjidil Haram. Ulama Nusantara, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ahmad Khatib Minangkabau, ulama Nusantara. Berkawan akrab dengan pemimpin ulama Makkah, bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, pemimpin ulama Makkah Madinah, bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani orang mana? Banten. Makamnya di Ma'la. Ulama-ulama Nusantara. Jadi kalau disebut
Islam Nusantara artinya ulama-ulama yang ada di Nusantara dan ajarannya sama dengan ajaran yang ada dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya paham.